Selamat pagi Pak Agustin. Selamat pagi Mbak Puspita. Iya, dengan Puspita Ayu di Pro 3 RRI. Mudah-mudahan masih semangat ini untuk terus mengawal persiapan pemilu 2024. Siap. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Teras Narang 2024 akan lebih adem dari 2019 atau? Iya, begini. Saya hanya ingin mengingatkan kita bersama bahwa berlangsungnya pemilu dan pemilihan kepala daerah itu tiada lain adalah merupakan tuntutan reformasi. Jadi artinya di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kita jelas mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Implementasi dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tiada lain adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ini bukan pertama di tahun 2024, tetapi sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, tentu dengan sudah beberapa kali kita lakukan, kita harapkan bahwa nanti pemilu di bulan Februari tahun 2024 dan kemudian pilkada yang akan dilaksanakan rencana bulan November tahun 2024 itu betul-betul dilaksanakan dengan luber dan jurdil. Artinya di situ adalah langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, harapan saya tiada lain adalah karena ini sudah berlangsung beberapa kali, tentunya harus terjadi peningkatan dari sisi kualitas. Kualitas dari apa yang memang diinginkan oleh rakyat agar pemimpin-pemimpin ke depan, baik untuk presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, kemudian juga DPRD, provinsi, kabupaten, kota, serta gubernur, bupati, wali kota, itu betul-betul dilakukan dengan semangat yang tadi, yaitu semangat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tanpa melihat siapa dia, dari mana dia, dan tentu harapan kita yang kita lihat di sini adalah kualitas, kapasitas, kompetensinya, sehingga diharapkan siapapun yang nanti terpilih pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah adalah orang-orang yang betul-betul negarawan, yang mampu mendahulukan kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Saya rasa itu Mbak Puspita di awalnya. Pak Teras Narang, ini berdasarkan pengalaman Bapak selama ini begitu. Apa saja sebenarnya yang bisa kemudian mencegah terjadi polarisasi begitu ya, politik identitas, khususnya di pemilu 2024 nanti? Iya, di sini menurut hemat saya mendasarkan pada pengalaman tiada lain adalah kekurang pahaman atau kekurang pemahaman terhadap siapa yang akan dipilih. Karena apa? Karena masih terpengaruh oleh kepentingan sesaat. Masih terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang hanya didasarkan pada kelompok. Nah, ini kan kita memilih pemimpin ya. Pemimpin untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Jadi kalau kita memilih pemimpin, tentu kita harus mampu untuk memilah dan mampu juga untuk memilih yang tepat. Nah, ini yang saya rasa perlu ada penyadartahuan kepada rakyat kita yang mempunyai hak untuk memilih agar kiranya berpikir secara objektif, berpikir secara konstruktif, dan tiada lain pemikiran-pemikiran itu tujuannya adalah untuk kebersamaan. Kebersamaan yang didasarkan pada Bhinneka
Tunggal Ika. Ya. Gitu. Oke, Pak Teras Narang, ini kan biasanya sebelum pemilu dimulai ya kan para elit politik begitu ya, pimpinan-pimpinan parpol semua menyampaikan komitmen mereka begitu untuk mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang jujur, bersih, adil begitu kan kalau kita lihat dari setiap penyelenggaraan pemilu. Tapi lalu kemudian polarisasi masih terjadi begitu kan, kampanye hitam juga masih tidak bisa dihindari. Nah, selain komitmen dari elit politik, lalu kemudian kemarin Presiden juga sudah meminta Polri untuk mencegah polarisasi jelang tahun politik khususnya pemilu 2024. Itu semua sudah cukup atau belum? Apalagi yang perlu dilakukan? Iya, saya kira penegakan hukum ya. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsekuen dengan tanpa memandang siapa dia. Nah, artinya di sini adalah badan pengawas baik terhadap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah betul-betul diawaki oleh orang-orang yang jujur dan juga adil tanpa melihat siapa yang akan dilakukan pengawasan itu. Nah, kalau itu betul-betul dilaksanakan dengan baik dan kemudian juga hukuman yang diberikan itu juga betul-betul didasarkan pada fakta dan data serta aturan hukum yang berlaku, nah itu saya rasa akan mengurangi seperti yang Mbak Puspita tadi katakan. Okay. Memang negara kita ini bukan negara kecil ya Mbak Puspita. Jadi negara kita ini negara yang besar dan kemudian tentu kita suku yang banyak berbeda agama, dan juga mungkin berbeda di dalam segala hal yang menyangkut masalah pilihan. Nah, oleh karena itu, partai-partai politik yang sebagai peserta dari pemilihan umum ini dan kemudian juga pemilihan kepala daerah harus secara jernih dan secara bijaksana di dalam rangka untuk mempergunakan kesempatan ini. Tapi saya yakin karena ini kan pertandingan ya Mbak Puspita. Iya. Pertandingan ini kan ya tidak akan mungkin kita menghindari ada yang kalah dan ada yang menang. Betul. Dan kalau kita menghadapi suatu pertandingan dan kemudian ada yang kalah dan ada yang menang, tentu sebelum kita bertanding kita harus menyadari bahwa kalau kita kalah, berarti kita harus mengakui siapa yang menjadi pemenang. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa pemenang ini adalah orang yang diterima visi, misi, dan programnya oleh rakyat. Dan rakyat mengenal betul orang-orang itu. Nah, pemahaman-pemahaman ini hendaknya diimplementasikan dengan secara baik, secara benar oleh pelaku-pelaku yang akan mengikuti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan datang. Dan satu lagi, Mbak Puspita, penyelenggara dari pemilihan umum dan penyelenggara dari pemilihan kepala daerah ini betul-betul harus menempatkan dirinya secara tepat. Jangan sampai terpengaruh dari para peserta dari pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu. Nah, kalau mereka mampu untuk menjadi penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilkada dengan baik, dengan benar dan dengan adil, dan kemudian aparatur penegak hukum pun melaksanakan tugasnya secara konsisten dan konsekuen dengan tanpa melihat siapa yang diadili, siapa yang diperiksa, saya yakin Mbak Puspita, kita akan mengurangi mengurangi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Puspita. Oke, begini Pak Teras Narang, ini juga menarik ya. Kalau tadi kan kita lihat dari sisi luar kontestasi pemilunya sendiri. Jadi pihak-pihak yang memang ada di penyelenggara, lalu kemudian juga pihak pengamanan. Kalau kita lihat di kontestasi di dalamnya sendiri, kalau di 2019 ini kan hanya ada 2 pasang calon presiden. Ini kemudian yang dianggap membuat polarisasinya begitu tajam, begitu besar, begitu kan. Nah, di 2024 banyak yang berharap
minimal lah harus ada 3 pasang ini untuk calon presiden sehingga bisa memecah gelombang ini agar tidak terjadi kontestasi yang panas begitu di 2024. Pak Teras Narang setuju dengan ini atau seperti apa? Nanti saya akan minta tanggapan Pak Teras Narang lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu sejenak, boleh ya Pak? Yuk, silakan Mbak Puspita. Oke, jangan ditutup dulu Pak Teras Narang. Pendengar, kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Senator DPD RI yang juga Gubernur Kalimantan Tengah 2005 hingga 2015, Bapak Agustin Teras Narang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Saya jeda dulu sejenak untuk kembali lagi di Indonesia Menyapa Pagi selepas yang berikut. Jaringan Berita Nasional. Berdasarkan data survei Foxpol Center Research and Consulting pada Juli 2022, 40,6% preferensi masyarakat menginginkan Pilpres 2024 sebaiknya diikuti lebih dari 2 pasang Capres-Cawapres. Sebanyak 41,9% dari angka tersebut beralasan 2 calon lebih memungkinkan rakyat mendapatkan pilihan pemimpin alternatif sebesar 41,1% ini agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan, sedangkan sebesar 9,2% agar memberi kesempatan kepada para pemimpin muda. 7,2% lainnya agar tidak terjadi eksploitasi politik identitas, ya, dan 0,6% menjawab tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas masyarakat banyak yang menginginkan Pilpres 2024 diikuti lebih dari 2 pasang Capres-Cawapres. Kalau menurut Pak Agustin Teras Narang, apakah 3 calon atau lebih dari 2 calon dalam Pilpres di pemilu 2024 ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk mencegah polarisasi? Pak Teras Narang. Ya, pertama tentu kita berterima kasih dengan adanya survei yang memberikan semacam pemahaman kepada kita, yang memberikan penyadartahuan berkenaan dengan masalah peserta dari pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Namun suatu fakta hukum yang kita juga tidak dapat pungkiri bahwa calon presiden dan wakil presiden itu adalah merupakan domain dari partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga yang paling berkompeten di dalam hal menentukan 2 atau 3 pasang calon presiden dan wakil presiden ini tiada lain adalah partai politik. Karena apa? Karena disitulah kewenangannya mereka. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Iya. Kalau pemilihan kepala daerah itu kan bisa dengan calon independen. Jadi bisa di luar partai politik atau gabungan partai politik. Nah, disinilah menurut hemat saya agar kiranya partai politik yang mempunyai hak untuk bisa memberikan kursinya atau suaranya untuk masalah penentuan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden, di sini diperlukan suatu nilai yang boleh dikatakan nilai kenegarawanan, ya. Iya, iya. Ya, ini kalau mendasarkan pada data, kalau tidak salah ini kan ada 9 partai politik. Iya. Yang berkewenangan untuk bisa melakukan pencalonan. Nah, dari ke-9 itu yang tanpa ada bekerja sama dengan partai lain itu adalah PDI Perjuangan, ya. Iya. Nah, sedangkan yang lain harus berkoalisi. Ya? Nah, disinilah diperlukan kenegarawan dari partai politik yang memang mempunyai hak dan kewenangan. Apakah mereka mau 2, apakah mereka tak 3. Tetapi Mbak Puspita, apa yang disampaikan itu oleh yang tadi Mbak Puspita sampaikan, Vox Populi, itu adalah menjadi suatu pedoman bagi partai politik agar kiranya ya kalau misalnya ingin 3 calon, ya memang bisa kalau melihat pada konstelasi sekarang memungkinkan untuk bisa 3, Mbak Puspita. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana kemudian kenegarawanan para elit-elit politik di tanah air, Pak Teras Narang, ya.
Betul, Mbak. Baik, Pak Teras Narang, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Teras Narang. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Demikian mendengar Senator DPD RI yang juga Gubernur Kalimantan Tengah 2005 hingga 2015, Agustin Teras Narang.